Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kakak akan pimpin doa, adik-adik ikuti doa kakak ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, untuk kesehatan, sehingga kami bisa di sini berkumpul untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan, memuliakan namamu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, agar kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan dan dapat memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344. Ingat akan nama Yesus beserta bahasa Bataknya adik-adik ya. mendengarkan firman Tuhan, ada kala baiknya kita akan bernyanyi dari Yesus Cinta Semua Anak. Semua anak di dunia
sediakan Alkitabnya, duduk yang rapi, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami mengucap syukur sampai pada saat ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun dalam ibadah online kami. Terimalah Tuhan ibadah pujian kami. Begitu juga Tuhan, pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu akan dengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu dapat menerangi hati dan pikiran kami. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi firman Tuhan buat kita pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai ayat 35. Adik-adik sekolah minggu sudah menemukannya? Ya, beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang tahu ciri-ciri orang Barat atau orang Eropa? Bagaimana bentuk wajah mereka, bola mata mereka, warna kulit mereka, dan warna rambut mereka. Kalau adik-adik sudah tahu gimana, coba ciri-ciri orang Cina atau orang India, pasti berbeda lagi kan adik-adik? Pasti berbeda warna kulitnya, berbeda warna rambutnya, berbeda juga bentuk fisiknya. Lalu bagaimana kita adik-adik orang Indonesia? Bagaimana ciri-cirinya? Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kuning langsat, ada yang rambutnya lurus, ada rambutnya gelombang, dan hidungnya ada yang mancung, ada yang pesek. Jadi adik-adik, semuanya berbeda. Adik-adik juga kan? Ayo, siapa yang kulitnya hitam? Ayo tunjuk tangan. Siapa di antara adik-adik yang hidungnya mancung? Ayo coba tunjuk tangan. Iya, pasti kita semuanya berbeda-beda. Sedangkan yang anak kembar aja, dianya pasti ada perbedaannya. Karena itu adik-adik, karena kita berbeda-beda, karena kita memiliki bentuk fisik yang berbeda-beda, memiliki kedudukan yang berbeda-beda, Tuhan menekankan dalam firman Tuhan di sini bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang tanpa memandang muka ataupun fisik ataupun keadaan kedudukan ataupun keadaan hidupnya. Bagi Tuhan itu semuanya sama. Di hadapan Tuhan itu semua kita sama. Jadi di cerita Alkitab kita ini bercerita mengenai Petrus dan Kornelius. Siapakah Kornelius? Kornelius itu orang Romawi yang percaya kepada Tuhan dan juga semua keluarga besarnya. Tetapi pada saat itu umumnya orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dan orang Romawi itu berbeda. Karena itu firman Tuhan mengatakan melalui Petrus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memandang muka, semuanya berkenan di hadapannya. Yang penting percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu Petrus mengatakan, sesungguhnya aku menjadi sangat
hadapannya. Lalu adik-adik, apa yang mau dikatakan firman Tuhan kepada kita? Karena cinta Tuhan, cinta kasih Tuhan begitu luas, begitu besar, tidak memandang kita, tidak membeda-bedakan kita. Berarti kita yang sudah dikasihi Tuhan juga harus mengasihi sesama dengan demikian, tanpa memandang muka, tanpa memandang fisik, tanpa memandang kedudukan kehidupan atau kaya miskin, tanpa harus membeda-bedakannya. Semua kita harus saling mengasihi. Jadi adik-adik, siapa di sini yang suka pilih-pilih teman? Ayo, siapa yang suka pilih-pilih teman? Melalui firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh pilih-pilih teman. Semua harus dikasihi, bagaimanapun fisiknya, bagaimanapun dia, mau kaya, mau miskin, mau dalam pekerjaan apapun orang tuanya, dan bagaimanapun bentuk fisik teman-teman kita di sekolah ataupun di lingkungan kita, tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek. Semua kita harus saling mengasihi dan menerima. Tentu adik-adik kita bertanggung jawab untuk menjadi teman yang baik bagi sesama kita, supaya kita dapat saling mengasihi, saling memberi dan menerima di dalam mengasihi sesama kita. Nah, bukti dari adik-adik mau mengasihi sesama kita, tugasnya adalah menyanyikan lagu kita tadi, Yesus Cinta Semua Anak, dibuat videonya dan dikirim ke grup WA masing-masing. Kemudian ayat hafalannya adalah tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Ayo semangat ya adik-adik, dan kita semua guru-guru sekolah minggu dan gereja mengapresiasi semua yang dilakukan adik-adik. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajari kami bahwa Engkau Tuhan mengasihi kami tanpa memandang rupa, tanpa memandang fisik kami. Engkau menerima kami dengan apa adanya. Sungguh besar cinta kasih Tuhan kepada kami. Biarlah cinta kasih Tuhan tumbuh dalam hati kami, terlebih anak-anak-Mu, sehingga kamu Tuhan mampu mengasihi orang-orang di sekeliling kami tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Ajari kami Tuhan bertumbuh, dan ajari kami Tuhan dapat mengasihi. Tuhan, inilah doa kami, terima dan sempurnakanlah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan kan? Pesannya, kita tidak boleh membedakan teman. Nah, jadi kita harus seperti Tuhan Yesus, semuanya harus saling menyayangi, harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Yesus Pokok sambil gerakannya ya. Yesus pokok dan kita
Berikanlah